Tempo hari ada salah satu klien mentoring gue yang cerita kayak gini. Kak, gue masih ngerasa sakit hati banget nih, gara-gara perlakuan teman gue kemarin. Gue nggak bisa maafin dia sama sekali. Gimana ya? Nah, ada juga nih cerita lain yang mirip-mirip. Contohnya gini nih, pertanyaannya. Kak, nyimpen dendam kan nggak baik ya? Berarti gue termasuk orang yang nggak baik dong? Atau apakah gue orang jahat ya? Nah, lo pernah nggak sih ngerasain atau mikir kayak gitu juga? Mungkin beberapa dari kita ada aja yang pernah ngerasain sakit hati atau benci. Terus beberapa dari kita juga mungkin susah buat lupa sama orang atau sama peristiwa itu. Bahkan gak cuma nyalahin orang atau keadaan, lo juga jadi suka nyalahin diri sendiri. Tapi di sisi lain, lo juga ngerasa bersalah atau gak nyaman kalau terus-terusan kayak gitu. Rasanya kayak nyesek dan bawa beban aja gitu. Sebenarnya jawaban dari kegalauan lo adalah dengan menerima dan memaafkan. Tapi tentu ini gak semudah yang diucapkan. Karena pada prakteknya, memaafkan itu ternyata susah. Tapi kenapa sih bisa susah itu? Terus karena memaafkan itu susah, nyimpen sakit hati dan dendam itu sebenarnya boleh nggak sih? Terus gimana ya caranya biar lo bisa berhenti nyalahin keadaan dan diri sendiri? Itu pertanyaan yang banyak banget, dan buat lo yang juga penasaran sama jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, semuanya bakal gue jelasin di video kali ini. Makanya lo simak videonya sampai habis, dan jangan lupa buat like dan subscribe supaya lo gak ketinggalan video lainnya dari 1%. Oke, hal pertama yang harus lo tahu, kalau lo ngerasain dendam atau belum bisa maafin sesuatu, itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Ketika ada orang yang nyakitin lo, respon marah atau sedih adalah reaksi natural manusia. Tapi dendam bakalan jadi gak wajar dan bakalan berdampak negatif pastinya ya, kalau lo nyimpen dendam dalam waktu yang lama gitu. Ya yang berlebihan pasti kurang baik lah ya. Bahkan, beberapa penelitian sendiri bilang kalau nyimpen perasaan dendam itu bisa ngaruh banget ke kesehatan fisik dan kesehatan mental kita juga gitu. Coba makanya lo inget-inget deh, kalau lo lagi dendam atau marah sama orang, rasanya gimana sih? Kalau dari penelitian yang gue baca, ada gejala fisik dan ada gejala psikis. Gejala fisiknya mungkin lagi lo rasain. Kayak misalnya detak jantung dan tekanan darah lo meningkat, otot-otot lo juga tegang gitu, dan pusing dan lain sebagainya gitu ya. Reaksi ini sebenarnya sama banget kayak reaksi pas lo lagi stres gitu. Dendam yang terus-terusan itu sama kayak ngerasain stres secara berkepanjangan. Nah, kondisi stres ini bisa ngaruh ke berbagai masalah lain. Kayak ganggu konsentrasi lo kalau belajar, kalau lagi kerja juga gitu kan. Masalah tidur, sampai masalah pencernaan gitu. Mungkin ada beberapa dari lo yang juga ngerasain gangguan psikosomatis, kayak di video yang gue jelasin sebelumnya. Ya, mungkin lo jadi emah, mungkin lo jadi pusing, dan lain sebagainya. Selain stres, menyimpan dendam juga bakalan ngaruh ke persepsi lo. Lo jadi nganggep orang-orang di sekitar pasti mau nyakitin lo. Jadinya anggapan itu bisa ngaruh ke hubungan lo. Mood sehari-hari juga jadi terganggu. Sampai akhirnya mungkin kebahagiaan lo jadinya menurun. Simpelnya, kalau lo lagi marah, lo jadi lebih sering fokus ke hal-hal yang negatif gitu. Hal-hal yang bikin lo kesel. Kayak gitu ya, jadi nyimpen dendam sebenarnya wajar gitu. Tapi kalau kelamaan, ini bisa ngebawa dampak buat kesehatan fisik dan mental gitu. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa sih kita bisa nyimpen perasaan dendam gitu di dalam diri kita? Sebenarnya, ketika lo merasakan dendam, itu menandakan kalau lo sedang berada di posisi teraniaya. Pada dasarnya, manusia memang punya kecenderungan buat menghindari perilaku merugikan yang diberikan oleh orang lain ke mereka. Jadi, waktu lo sedang ngerasa disakiti, secara alami lo bakal ngerespon dengan mempertahankan diri lo sendiri, yaitu dengan menghindarinya atau dengan nyerang balik gitu. Hal itu lo lakuin karena lo ngerasa dirugiin dan ngerasa perlu dapat perhatian atau empati atas apa yang terjadi akibat perlakuan orang lain terhadap lo. Jadi kalau lo ngerasa belum bisa maafin, sebenarnya bukan berarti ini jahat gitu. Itu memang reaksi wajar kita sebagai manusia. Kalau kita ngomongin soal maafin, pada kenyataannya memang memaafkan seseorang itu nggak mudah. Karena kalau kita mau maafin orang, lebih baik kalau niatnya datang dari diri sendiri gitu. Bukan karena paksaan atau permintaan orang lain. Makanya nggak apa-apa banget kalau memang lo belum bisa memaafkan. Karena memaafkan itu adalah sebuah pilihan dan proses dalam diri lo. Emang sih perasaan dendam dan belum bisa maafin ini wajar, tapi memang lebih baik kalau lo nggak nyimpen lama-lama dendamnya. Lebih baik kalau memang lo maafin segera gitu. Karena ya bisa bahaya buat kesehatan lo dan nggak baik juga sih. Baik buat lo maupun buat temen lo gitu. Makanya gue pengen nyaranin nih cara-cara yang bisa lo lakuin supaya lo bisa perlahan-lahan menghilangkan dendam dan bisa memaafkan orang lain. Hal pertama yang bisa lo lakuin adalah lo bisa nyoba untuk move on. Mungkin lo masih ngerasa susah maafin kesalahan orang saking membekasnya. Tapi ya it's okay. Pelan-pelan diniatin aja buat move on. Move on ini beda sama memaafkan kesalahan. Kalau memaafkan lo memberikan ampun kepada orang yang menyakiti lo.
Kalau move on itu adalah berusaha biar emosi, pikiran, dan perilaku lo nggak terpengaruh dengan orang yang nyakitin lo. Lo berusaha untuk terus melihat ke depan, move on ya, bergerak gitu kan, tanpa berlarut-larut di masa lalu. Karena sejatinya lo nggak punya kewajiban gitu buat memberikan ampun kepada orang yang menyakiti lo. Apalagi kalau kalian nggak berhubungan lagi. Karena tadi, memaafkan ini lo lakukan murni buat diri lo sendiri. Begitu juga dengan move on, karena ini bisa ngebantu lo buat ngurangin emosi, pikiran, dan perilaku negatif lo karena menyimpan dendam. Sebenarnya ya maafin orang itu ngabisin energi yang besar. Jadi lo bisa coba kok untuk move on buat lupain perlakuan orang ini. Move on ini bukan berarti lo egois, karena buat mulai maafin, ya salah satu cara pertamanya adalah dengan lo fokus ke diri lo sendiri. Langkah selanjutnya setelah fokus ke diri lo sendiri adalah dengan maafin diri lo sendiri. Kenapa harus maafin diri sendiri? Karena maafin diri sendiri ini, ya lo udah menyimpan dendam gitu yang mungkin memberatkan diri lo secara fisik dan mental. Ada beberapa hal yang bisa lo coba buat maafkan diri lo. Pertama, lo bisa kenali perasaan lo, dan kayak sadari aja gitu bahwa lo udah menyimpan marah, cemas, nyalahin diri sendiri, atau mungkin lo nyalahin orang lain juga gitu. Jadi tidak usah menyangkal dengan apa perasaan yang lo rasain, lebih baik lo kenali dulu gitu, emosi yang lo rasain sekarang. Lo bisa ambil waktu buat merenungi kejadian dan emosi yang sedang lo rasain. Nah setelah itu, lo coba pelan-pelan terima situasi yang lo alami. Realita memang nggak selalu bisa seideal yang lo pengen. Mungkin juga realita seburuk itu gitu. Mungkin ada aja orang yang nyakitin lo, bikin lo capek gitu. Bisa juga lo ngalamin kejadian yang nggak lo harapin. Coba pelan-pelan lo coba maafin diri lo sendiri gitu, dalam kepala lo. Ketiga, daripada memendam perasaan, lebih baik kalau lo ekspresiin perasaan lo secara sehat. Misalnya dengan ngobrol sama diri lo sendiri dan merefleksikan apa yang sebenarnya lo alamin. Dan lo juga bisa ngobrol sama orang lain. Cerita gitu, misal ke teman deket atau ke profesional. Supaya apa? Supaya lo dapat dukungan, dapat solusi, dan dapat bantuan juga dari mereka. Terakhir, ingat kalau masa lalu itu nggak bisa lo ubah. Tapi lo bisa tetap berjalan maju dengan hidup lo sekarang. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan peristiwa masa lalu sebagai pelajaran. Dan juga sebagai referensi supaya lo nggak mengulangi kesalahan yang sama. Karena gini, pengalaman nggak mengenakan itulah yang ngebuat lo bisa menjadi sekuat lo yang sekarang, yang bisa ngebuat lo jadi dewasa gitu. Dan ya pada akhirnya lo juga harus mencoba memaafkan baik diri lo sendiri maupun orang lain yang udah jahat ke lo. Karena ya salah satu proses pendewasaan adalah memaafkan. Dan tentunya ini memang nggak mudah ya, dan bisa jadi butuh waktu. Nah kalau lo ngerasa kesulitan dalam proses memaafkan, apalagi dengan diri sendiri, kebetulan banget 1% bakalan ngadain kelas online yang judulnya adalah Tips Jitu Berdamai Dengan Diri Sendiri. Nah, kelas online ini bakalan diisi sama gue, Evan, dan juga Kak Diah, selaku psikolog 1%. Kita bakal ngebahas kenapa lo susah berdamai dengan diri lo sendiri, juga gimana tips jitu supaya akhirnya lo bisa menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Dengan ikut kelas ini lo juga bisa dapet psikotes yang bisa ngebantu lo memahami self-acceptance atau menerima diri lo sendiri. Supaya lo bisa lebih kenal nih sama diri lo sendiri dan menerima apapun yang terjadi. Lo juga bakalan dapet worksheet biar lo lebih paham sama diri sendiri, biar lo bisa nemuin solusi, biar lo bisa punya cara praktis buat menangani masalah lo. Lo juga bakalan dapet sertifikat, materi PDF yang bisa lo baca kapanpun, kelas yang selamanya bisa diakses dan ditonton ulang, bahkan lo juga bisa dapat diskon konsultasi sama mentor 1% sebesar 30%. Nah, gue juga mau ngasih tahu nih, kalau sekarang lo bisa dapetin kelas tadi dengan harga sebesar 100.000 aja. Jadi kalau lo nonton video ini, lo tinggal klik link di deskripsi, lo bisa dapet harga 100.000 dari harga asli yang harganya bisa 125.000. Nah, lo juga bisa ikut paket bundling, yang bahkan lo cuman perlu bayar 175.000 aja buat ikut 2 kelas sekaligus gitu. Ini berarti lo bisa menghemat 75.000 rupiah gitu ya. Nah buat tahu lebih lanjut tentang kelas online ini, lo bisa langsung klik link yang ada di description box, oke? Klik linknya sekarang supaya lo bisa cepet mempelajari tentang gimana caranya berdamai dengan diri lo sendiri. Terakhir, gue sangat mengapresiasi lo yang udah mau berusaha untuk memaafkan diri lo sendiri, karena itu artinya lo berproses menuju hidup seutuhnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat lo, dan semoga video ini bisa ngebuat lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gua tunggu lo di kelas berdamai dengan diri sendiri dari 1%, oke? Thanks.